Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang statistik dan histogram. Tapi nanti kita lebih fokus ke bagaimana cara membuat histogramnya. Nah, dalam statistik kita mengenal istilah mean, itu rata-rata, mode itu adalah nilai frekuensi dengan frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul pada suatu data, mode, kemudian median adalah nilai tengahnya. Nah, ini adalah 3 istilah dalam statistik. Nah, kita dengan MATLAB bisa langsung mengetahui nilai rata-ratanya dengan fungsi min, kemudian kita kasih argumen data kita, x misalkan. Mode juga sama, nilai yang sering munculnya berapa kita juga bisa lakukan dengan fungsi mode, kemudian argumennya adalah x. Median juga sama, untuk mencari nilai tengahnya yaitu median x. Nah, jika x itu merupakan vektor, artinya dia hanya terdiri dari satu baris atau satu kolom, maka nilai rata-ratanya nanti juga akan 1. Nah, tetapi jika nilai rata-ratanya 1, modenya juga 1, mediannya juga 1, itu kalau x itu berupa array dengan satu baris atau satu kolom, artinya dia merupakan vektor. Nah, kalau x itu merupakan matriks, maka MATLAB akan melakukan analisis tiap kolom. Misalkan data x itu terdiri dari 2 kolom, artinya matriks yang terdiri dari 2 kolom, maka hasil rata-ratanya nanti akan ada 2, yaitu kolom pertama menghasilkan satu rata-rata, kolom kedua akan menghasilkan satu rata-rata juga. Demikian juga dengan mode dan median, akan ada 2 nilai, karena MATLAB akan menganalisis atau melakukan perhitungan tiap kolom. Nah, kita akan buktikan benar nggak MATLAB melakukannya. Saya sudah bikin contoh programnya. Nah, ini misalkan kita punya data x yang terdiri dari 2 kolom dan berapa baris nih? 4 baris. Kita punya data x terdiri dari 2 kolom dan 4 baris. Ukurannya berarti 4 kali 2. Maka ketika kita mencari rata-rata min x itu nanti akan menghitung rata-rata tiap kolom. Jadi akan ada 2 rata-rata. Ini adalah rata-rata kolom pertama ini. Sedangkan ini yang kedua ini adalah rata-rata dari kolom kedua ini. Begitu juga dengan yang median maupun median dan mode. Mediannya itu adalah nilai tengah. Kolom pertama itu 2,5, kolom kedua adalah 2. Kemudian mode, nilai-nilai yang sering muncul. Di kolom pertama itu yang sering muncul adalah 3, dan di kolom kedua yang sering muncul adalah angka 2. Kita lihat. Di kolom pertama yang sering muncul adalah angka 3, dan yang kolom kedua itu yang sering muncul adalah 2, yaitu terjadi 2 kali. Nah, itu untuk yang mencari min, mode, dan median. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui sebaran data? Bagaimana data tersebar? Nah, ini kita bisa ketahui dengan membuat plot histogram. Nah, histogram itu sumbu y-nya itu merupakan jumlah kejadian atau frekuensi, berapa kali dia muncul, dan sumbu x-nya itu adalah nilai dari data itu sendiri. Jadi sumbu itu nilai dari data, sumbu y-nya itu adalah berapa kali dia muncul atau frekuensinya. Nah, karena histogram itu menggunakan bar, menggunakan kotak-kotak, maka kita perlu membuat rank di sumbu x-nya. Jadi sumbu x itu harus memiliki rank tertentu yang disebut dengan sub-ranks atau bin. Jadi bin tertentu dia frekuensinya berapa, kemudian bin selanjutnya frekuensinya berapa, dan seterusnya. Maka kita harus tentukan bin itu nilai berapa sampai berapa. Itu yang perlu kita pahami. Nah, bagaimana cara membuat histogram? Nah, ini contoh yang warna merah ini adalah contoh membuat histogram dengan menggunakan fungsi bar, plot bar yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, pertama kita harus sort data dengan fungsi sort supaya kita kelihatan yang minimal itu berapa, yang maksimal berapa. Kemudian kita pilih rank bin. Nah, bin-nya itu dari berapa ke berapa, kita bagi dari seluruh data itu kita bagi menjadi berapa, dan tiap bagian itu dari rank berapa menjadi berapa. Dengan kata lain kita rubah atau kita bagi menjadi bin banyak bin. Nah, satu bin itu ranknya berapa ke berapa.
Kemudian selain kita menentukan rank dari bin tersebut, kita harus tentukan senternya di mana. Center dari nanti grafik barnya tadi, senternya di mana. Nah, kemudian setelah kita menentukan rank bin dan senternya, kita hitung jumlah datanya atau frekuensi dari tiap bin. Jadi bin dari sekian ke bin dengan rank dari sekian ke sekian itu frekuensinya berapa kali, selanjutnya bin yang lain berapa kali. Nah, itu kita harus hitung semua. Nah, setelah kita tahu frekuensi tiap bin, kita tinggal plot dengan menggunakan fungsi bar, di mana X itu adalah binnya, Y-nya adalah frekuensinya, sehingga akan terbentuk kurva Y versus X, di mana X adalah binnya, Y adalah frekuensinya. Nah, itu adalah cara untuk membuat histogram dengan menggunakan komen atau fungsi bar. Nah, ada alternatif lain yaitu dengan fungsi hist. Sesuai dengan namanya histogram, kita bisa melakukan dengan menggunakan fungsi HIST, histogram. Nah, bentuk-bentuk dari fungsi hist itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah hist dalam kurung Y. Fungsi hist dengan argumen satu variabel yaitu Y. Nah, Y itu adalah vektor yang mengandung data. Y ini adalah data kita. Nah, dengan fungsi hist ini dia akan otomatis dibagi jadi 10 bin yang dispasi dengan genap antara nilai Y minimal dan Y maksimal. Jadi dengan menggunakan hist kemudian satu variabel Y, itu MATLAB akan membagi menjadi 10 bin. Nah, 10 bin itu akan dibagi rata berdasarkan dari nilai Y minimal, nilai data minimal, dan nilai data yang maksimalnya. Nah, itu kalau kita hanya menggunakan satu input argumen, yaitu Y. Nah, kalau kita gunakan dua argumen input, yaitu Y, N, maka N itu adalah jumlah bin-nya. Jadi kalau yang atas ini dia defaultnya adalah 10, kalau ini jumlah bin-nya itu akan tergantung dari nilai N. Kalau nilai N kita isi 5, berarti nanti akan ada 5 bin. MATLAB akan membagi dengan sama besar sejumlah 5. Nah, berarti N ini adalah skalar atau satu nilai yang menunjukkan jumlah bin. Nah, selain skalar, kita bisa ganti argumen input yang kedua ini itu dengan vektor. Vektor artinya dia suatu array yang terdiri dari satu baris atau satu kolom. Nah, dengan vektor itu berarti vektor ini adalah lokasi dari center bin. Nah, jadi dengan X ini kita bisa menentukan sendiri kita mau senternya di mana, center bin-nya itu di mana. Nah, sehingga kita lebih enak mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Karena terkadang kalau kita menggunakan N ini itu tidak sesuai dengan keinginan kita senternya, apalagi dengan Y nanti mungkin akan berbeda dengan harapan kita, pengen bin-nya pengen berapa ringnya. Nah, dengan menggunakan X ini kita nanti akan bisa menentukan center bin, dan lebar bin itu nanti akan berdempetan, jarak antar binnya akan berdempetan, dan jarak antar senternya juga nanti dibuat buat saling mepet gitu di MATLAB-nya. Nah, contohnya kita punya data, jadi sebuah perusahaan itu mengetes kekuatan benang. Jadi benang itu ditarik sampai putus. Nah, gaya saat benang putus dalam Newton itu direkam di sini, dan ini dibulatkan ya. Jadi dari 90 Newton berapa kali, ini 20 kali kalau dihitung, ini 1 2 3 4 5, ini 20 data. 20 data ini adalah gaya saat benangnya putus. Nah, ranknya itu paling kecil adalah 91 dan yang paling gede itu adalah 96. Jadi antara 91 sampai 96 data gaya untuk membuat benang putusnya. Nah, pertanyaannya plot histogram dari data ini. Nah, langkah pertama kita membuat variabel yang isinya seluruh data, yaitu kita namai variabel Y sama dengan ini 92, 94, 93 dan seterusnya sampai data ke-20. Nah, kemudian kita teliti outcome-nya itu ada berapa. Nah, kita sudah, kalau ini kan datanya sedikit ya, kita bisa ketahui bahwa hanya ada 6 outcome, yaitu dari 91 sampai 96. Dia ada 91, 92, 93, 94, 95, 96. Ada 6 bin berarti. Kita pilih 6 bin. Nah, tetapi jika kita menggunakan yang hist kemudian Y,6 yang skalar, itu bin nanti tidak akan center di yang kita harapkan. Nah, kita coba. Ini
Ini adalah datanya, data gaya tarik benang sampai benang putus. Kemudian kita coba, kan tadi kita ketahui bahwa binnya itu ada 6, yaitu karena variasinya itu dari 91 sampai 96. Maka kita coba menggunakan yang argumen input yang keduanya adalah skalar, yaitu 6. Artinya kita akan bagi data ini menjadi 9 bin. Menjadi 6 bin. Nah, apa yang terjadi? Kita cek. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini dibagi 6, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kotak, berarti ada 6 bin. Nah, sedangkan kita lihat tengah-tengahnya ini, dia tidak tepat sesuai dengan yang data yang kita inginkan. Kita inginkannya itu di tengahnya ini adalah 91, di sini 92, 93, 94, 95, 96. Nah, ini tidak pas di tengah-tengah. 91-nya dia jatuh ke sini, kemudian 92-nya juga nggak pas di tengah. Nah, oleh karena itu akan lebih baik jika kita menentukan sendiri center bin-nya. Tetap 6, tapi kita tentukan sendiri center bin-nya, yaitu dengan menggunakan argumen keduanya itu bukan skalar, tapi sebuah array. Array yang menunjukkan bin-nya. Ini adalah bin-nya. Bin-nya itu dari 91 sampai 96. 91, 92, 93, 94, 95, 96. Nah, dengan demikian kita bisa lakukan fungsi, atau kita bisa gunakan fungsi his, kemudian y adalah nilai data kita, x-nya adalah bin kita ini. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau ini kita lihat dia tengahnya itu pas di 91, ini bin yang kedua 92, tengahnya senternya ini yang ketiga 93, 94, 95, 96. Nah, jadi dengan kita menentukan center bin-nya itu akan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita kasih aksesnya. Nah, dengan demikian ini sudah lebih bagus dari yang grafik tadi, karena kita menentukan center bin-nya itu di angka yang genap, yaitu 91 sampai di angka yang bulat, maksudnya dari 91 sampai 96. Nah, ini adalah gunanya kita menggunakan argumen yang kedua, yaitu berupa array, bukan skalar. Nah, ini keterangannya, ini adalah kekuatan benangnya berapa newton sampai dia putus, kemudian ini adalah frekuensinya, berapa kali dia terjadi. Contoh yang ini 93 itu terjadi sebanyak 5 kali. Nah, ini adalah dinamakan frekuensi absolutnya, jumlah yang aslinya 5 kali. Ya, histogram absolut frekuensi untuk 20 tes judulnya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita mengetik datanya satu persatu. Nah, karena hanya 20 ya tidak begitu bermasalah. Nah, bagaimana ketika data yang kita punya itu misalkan sampai 100 data, 100 pengujian. Nah, tips supaya nggak terlalu banyak mengetik data Y, misal sudah diambil data pengujian sebanyak 100 kali, maka kita bisa gunakan fungsi once. Nah, sebagai contoh, tapi kita harus tahu kita terlebih dahulu harus menghitung frekuensinya. Misalkan ini kita sudah hitung frekuensinya, jadi dari 100 data itu sudah kita pilah-pilah, sudah kita hitungi. Misalkan data 91 newton itu terjadi sebanyak 13 kali. Kemudian gaya tarik sebesar 92 newton terus terjadi sebanyak 15 kali, dan seterusnya. Nah, sehingga kita punya data gaya dan data frekuensinya. Nah, dengan mengetahui frekuensinya ini, kita bisa ngetik dengan lebih cepat daripada kita harus mengetik angka 91 sebanyak 13 kali, kemudian angka 92 sebanyak 15 kali, maka lebih cepat menggunakan once, yaitu caranya misalkan ini 91 newton sebanyak 13 kali, maka kita ketik 91 kalikan once dengan ukuran 1 kali 13, artinya 1 baris 13 kolom. Fungsi once dalam kurung 1,13 itu berarti nanti munculnya angka 1 sebanyak 1 dengan ukuran 1 baris dan 13 kolom. Berarti ada 13 elemen. 13 elemen dikalikan 91, maka akan menjadi 91 semua sebanyak 13. Nah, begitu seterusnya sampai yang 96, itu yang 14.
Nah, sehingga kita sudah punya data Y yang terdiri dari 100 elemen. Nah, setelah itu kita tulis data Y-nya sama, kita tentukan bin-nya yaitu dari 91 sampai 96, kemudian dengan cara yang sama yaitu pakai his y, x. Ini juga sudah saya lakukan. Ini yang untuk yang 100 kali data. Nah, pertama kita buat data Y-nya dulu. Nah, ini sudah 100 elemen, yang ini terjadi 100 elemen. Semoga kelihatan. Ini 100 elemen double. Kemudian kita tentukan bin-nya, kemudian kita buat histogramnya. Nah, histogramnya ini untuk frekuensi absolute frekuensi, jadi ini tetap absolut sesuai dengan jumlah data aslinya dari 91 sampai 96, dan untuk 100 kali tes. Nah, misalkan ini yang 93 Newton itu terjadi sebanyak kira-kira 23 kali. Nah, itu untuk mempermudah kita dalam melakukan input data supaya tidak banyak terlalu ngetik. Kemudian nah, kita tadi sudah melakukan penghitungan membuat histogram dengan absolute frekuensi. Nah, sekarang kita membuat relatif frekuensi. Nah, syaratnya jumlahkan atau agregat data. Jadi terlebih dahulu kita jumlahkan atau kita agregat datanya. Sebagai contoh, kita punya tes banyak 100 kali. Nah, ini kan agregatnya. Agregatnya itu berarti jumlah kejadian atau frekuensi tiap bin. Bin ketika 91 Newton dia sebanyak 13 kali. Nah, ini adalah agregatnya, jumlah totalnya dari tiap-tiap bin. Nah, kita harus tahu, ketika sudah tahu ya kita tinggal buat array-nya, ada 13, 15, 22, 19, 17, 14, dan kita bagi dengan jumlah tesnya. Jadi nanti ini akan terjadi prosentase. Ini tesnya adalah 100% dan ini nanti berapa persen. 13 itu berarti dibanding dengan 100%, dibanding dengan 100 itu berapa, berarti dia nanti adalah 13% atau 0,13. Ini nanti 0,15 itu dalam persen. Gunanya untuk relatif frekuensi. Nah, ketika kita tahu agregatnya atau jumlahnya, kemudian kita bagi dengan jumlah tesnya, kita tahu bin-nya berarti, atau kita gunakan ini juga bisa, gunakan 91.296 sama hasilnya seperti ini. Nah, berarti kita tidak perlu menggunakan histogram, fungsi histogram yaitu HIST, kita cukup menggunakan bar yaitu X, Y. Nah, nanti kita labeli relatif frekuensi. Nah, seperti ini programnya nih. Jadi ini tesnya 100, ini adalah nilai frekuensinya, kita bagi dengan jumlah tes supaya ketemu persentase. Ini adalah bin-nya, kemudian ini kita gunakan fungsi bar karena sudah ketemu nilai X-nya itu senternya berapa, kemudian kita sudah tahu frekuensinya. Nah, seperti ini bentuknya. Ini kita lihat yang 93 Newton itu terjadi frekuensinya relatifnya adalah 0,23, artinya dia terjadi 23% misalkan. Kalau ini kan berarti 0,1 itu berarti dia terjadi 10%. Nah, ini kalau kita gunakan histogram relatif untuk frekuensi 100 tes. Oke, kemudian ada bentuk lain dari histogram fungsi his selain yang kita bahas tadi, yaitu ada bentuk keempat, 5, dan 6. Ada 3 bentuk. Bentuk ketiga, keempat, kelima, dan keenam dari fungsi his tidak membuat, nah ini fungsinya tidak membuat sebuah plot, tetapi digunakan untuk menghitung frekuensi dan lokasi bin-nya. Nah, jadi kita bisa melakukan perhitungan berapa frekuensi dan lokasi bin-nya. Kita misalkan menentukan lokasi bin, kemudian kita ingin mengetahui frekuensi, itu kita bisa lakukan tidak secara manual tetapi dengan fungsi ini.
Nah, ketika kita mengetahui bin dan frekuensinya, kita tinggal plot dengan menggunakan fungsi bar untuk membentuk histogram. Nah, sintaknya seperti ini. Jadi outputnya itu ada dua argumen output, yaitu kita namakan variabelnya misalkan z, x, berarti nanti ada dua output. Kita gunakan sama fungsi his, kemudian kita kasih data input kita yaitu y. Nah, hasilnya z itu merupakan vektor yang berisi frekuensi. Jadi z itu adalah frekuensi dan x-nya adalah vektor yang berisi lokasi dari bin. Ini bin, ini frekuensi bin. Jadi bin sekian, frekuensi sekian. Nanti tergantung urutan dari vektornya. Itu kalau kita menggunakan output argumennya hanya satu. Nah, kalau input argumennya dua, itu ada dua jenis. Yang pertama ini adalah skalar, jadi y, n skalar. Berarti nanti x-nya itu adalah binnya, jumlah binnya. Ini ada jumlah bin, ini adalah rank dari binnya atau senternya. Nanti kita coba. Jadi ini yang skalar. Jadi nanti tetap frekuensi, ini adalah jumlah bin, ini adalah binnya, ini adalah frekuensinya. Nah, belum saya coba ini gimana hasilnya. Nah, coba ya, saya sudah coba yang ini. Kalau ininya vektor, x-nya itu vektor yang berisi bin dari user, maka yang ini hasilnya frekuensi, ini adalah vektor yang sama. Jadi x ini sama dengan x ini, yaitu yang center bin yang sudah kita tentukan. Nah, kalau ini sepertinya center dari bin, tetapi yang akan dihitung oleh MATLAB akan dibagi rata, dari minimal ke maksimal dibagi rata, maka akan terbentuk x-nya itu berapa, center bin-nya. Jadi center bin-nya ini akan dihitung oleh MATLAB, tetapi kalau yang ini center bin-nya itu kita tentukan sendiri. Jadi dengan menggunakan vektor kita sudah menentukan bin-nya, center bin-nya berapa, kemudian frekuensinya nanti akan kita ketahui. Nah, bentuk yang keenam ini dapat digunakan untuk menghasilkan histogram frekuensi relatif. Nah, kita gunakan, kalau kita tahu bin, kita tahu frekuensinya, kita bisa gunakan fungsi bar. Misalkan yang kasus yang sama, yang pengujian benang 100 kali tes. Pertama kita masukkan data seperti biasa, kita gunakan yang one source tadi, semua datanya kita masukkan full, kemudian kita tentukan bin-nya yaitu dari 91 sampai 96. Kemudian kita gunakan dua input argumen yaitu y, x, di mana x-nya adalah vektor dari bin. Outputnya adalah z, x, di mana z adalah frekuensi dan x-nya adalah center of bin-nya yang sudah kita tentukan. Nah, dengan demikian kita sudah tahu center of bin, center bin-nya dan frekuensinya, sehingga kita bisa tinggal plot dengan menggunakan bar x, z. Tapi karena kita pengen mengetahui relatifnya, kita bagi dengan jumlah tesnya. Hasilnya akan sama dengan tadi. Kita lihat. Ini hasilnya seperti ini. Saya close. Itu hasilnya akan sama dengan kita menggunakan bar. Kita clear dulu, kita masukkan jumlah data, kita input seluruh datanya, kita tentukan bin-nya, center of bin-nya, kemudian kita gunakan z, x, histogram y, x. X-nya itu adalah ini, vektor dari bin, kemudian z-nya itu adalah frekuensinya. Jadi kita bisa kita suruh MATLAB untuk menghitung frekuensinya, gitu intinya. Nah, ini adalah bin yang center bin yang kita inginkan, ini adalah frekuensinya. Nah, ini yang menghitung nilai z adalah MATLAB-nya. Nah, dengan tahu bin dan frekuensinya, kita tinggal plot dengan fungsi bar. Tetapi karena kita ingin menghasilkan yang frekuensi relatif, berarti ya kita tinggal bagi dengan jumlah tesnya yaitu 100. Seperti ini hasilnya, sama dengan yang tadi. Nah, kalau tadi kan kita ini yang awal tadi kita hitung sendiri, ini 13, 15, 22, ini kan kalau datanya ribuan kan susah kita untuk menghitung manual, maka kita perintahkan MATLAB untuk menghitungnya, yaitu dengan menggunakan dua
output argumen. Nah, bagaimana kalau ini kita coba yang ini ya. Kalau misalkan ini kan 6, 91, 92, 93, 6. Nah, kalau kita gunakan ini misalkan 6, apa yang terjadi? ZX sorry. Nah, ternyata senternya itu beda ya. Kita lihat X yang kita inginnya 91, tapi karena yang bagi itu MATLAB dihitung secara sama dengan besar yang sama dari yang nilai minimal sampai maksimal, dia senternya itu ketemu 91,4, jadi berbeda. Memang lebih baik kita menggunakan yang kita tentukan sendiri center pin-nya. Oke, demikian tentang pembuatan histogram. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.